Sang pahlawan pun bertanya-tanya apakah dia memiliki kemampuan seperti ninja untuk melakukan hal seperti itu. Namun tiba-tiba, ia merasakan aura iblis yang terpancar dari boneka itu, membuatnya bertanya-tanya apakah ada hubungan di antara mereka. Pada adegan berikutnya, para klan berkumpul di sepanjang pantai, bersiap untuk operasi yang akan segera dimulai. Mereka melihat seekor naga terbang melesat ke arah mereka. Saat naga itu semakin dekat, Daesung turun dari punggung naga, mendarat dengan anggun di hadapan para klan yang telah berkumpul. Sementara semua orang terkagum-kagum dengan ide menunggangi naga, sang pahlawan justru merasa kesal dengan kualitas tumpangannya. Dia melihat gadis ninja yang sama dari sebelumnya, sedang mengumpat semua orang dan menggigit jarinya karena frustrasi. Dia mendekatinya, bertanya apakah dia juga berasal dari neraka. Penyihir neraka itu, yang tidak yakin dengan maksudnya, hanya mengangguk setuju dengan apapun yang dia katakan. Secara mengejutkan, dia merasakan aura positif saat berada di dekatnya dan mendapati dirinya mampu mengabaikan kebisingan di sekitarnya ketika dia ada di dekatnya. Dia lalu meminta agar sang pahlawan tetap bersamanya di gerbang. Sebelum penyihir neraka itu bisa mendapat jawaban, saingan lamanya, Lady Harin, tiba di lokasi. Permusuhan di antara mereka terlihat jelas dari ekspresi penyihir neraka itu. Mereka mulai bertarung, namun perkelahian mereka tiba-tiba terhenti saat sang pahlawan melepaskan serangan gelombang yang hampir tak terlihat untuk melerai. Setelah konfrontasi selesai, kini saatnya mereka melanjutkan menuju gerbang. Sang penyihir neraka, yang enggan meninggalkan sisi Raja Iblis, bersikeras ikut serta dalam perahunya, yang menurutnya cukup menjengkelkan. Suasana menjadi semakin tegang karena si pembunuh berantai baru saja bergabung dalam kekacauan, kemungkinan besar berniat mengacaukan rencana sang pahlawan, bahkan mungkin mengincar otaknya. Saat perahu-perahu melewati gerbang, suasana semakin mencekam dan awan gelap menyelimuti langit. Lady Harin mengaktifkan kemampuan deteksinya, yang terkenal di kalangan masyarakat karena keampuhannya. Dia merasakan kedatangan para monster dan dengan sigap mempersiapkan semua orang untuk menghadapi serangan. Namun, alih-alih bertemu makhluk-makhluk mengerikan, para pemburu justru berhadapan dengan roh-roh kecil yang mengemaskan, begitu menawan hingga tak seorang pun menganggap mereka sebagai ancaman. Tiba-tiba, mereka dihantam gelombang air raksasa dan seekor monster ratu giger yang kolosal muncul dari bawah permukaan laut. Hanya dengan melihat makhluk mengerikan itu, sebagian besar pemburu langsung panik. Monster itu melepaskan banyak sekali tentakel, menguasai roh-roh putih dan menggunakannya untuk menarik para pemburu mendekat ke arahnya. Untungnya bagi mereka, sang pahlawan menghunus belatinya dan turun tangan, menyelamatkan mereka dari kehancuran yang pasti. Yang dia inginkan hanyalah segera pulang, dan cara tercepat untuk mewujudkannya adalah dengan mengalahkan monster boss itu. Tiba-tiba, makhluk itu menyelam kembali ke kedalaman dan menghilang dari pandangan. Daesung, meskipun dengan enggan, berbalik kepada penyihir neraka, meminta bantuannya dengan imbalan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia memberinya tugas untuk menangkap monster itu dan memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya. Dia langsung menyetujui permintaannya dan segera berangkat untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, sang pahlawan memanggil pemimpin klan lautan, memintanya untuk menangani monster-monster terbang. Harin, yang awalnya bingung dengan ucapannya, segera menengadah dan melihat kawanan serangga turun menyerang mereka dari langit. Saat semua orang bertarung melawan para monster, Jinchou sibuk dengan rencana jahatnya sendiri. Dia mengaktifkan teknik penyamarannya, bersembunyi sambil menyatakan misinya adalah memburu para pemburu. Penyihir neraka, setelah melakukan persiapan, menyelam ke lautan, siap membuktikan dirinya. Adegan berpindah ke sebuah kedai kopi di mana Cho Jung telah diundang oleh Chen Ho. Saat tiba, dia mendapati Cho Jung sudah ada di sana, menunggu lebih awal. Mereka saling bertukar perkenalan secara formal, menciptakan suasana yang sopan. Sementara itu, adegan kembali ke konfrontasi, di mana penyihir neraka menggunakan kemampuan aroma miliknya untuk memancing monster itu kembali ke permukaan. Daesung menumbuhkan sayap dari punggungnya dan menghunus pedangnya, lalu melesat menuju makhluk itu. Sistemnya memberitahukan bahwa kemampuan napas Raja Api miliknya telah dimodifikasi, memungkinkan awan api itu untuk mengendap. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan kemampuan itu, meluncurkan bola api raksasa tepat ke mulut monster tersebut. Monster itu dengan cepat menutup mulutnya, bertanya-tanya apakah ia telah menangkap sesuatu. Dalam hitungan detik, lepuhan muncul di seluruh tubuhnya, yang kemudian berujung pada ledakan besar. Penyihir neraka, yang menyaksikan pertunjukan itu, menyadari bahwa sang pahlawan melebihi harapannya. Dia berteriak padanya untuk menepati janji dan memperbaikinya. Sang pahlawan menjawab, memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama,
karena masih ada beberapa monster yang harus dihadapi. Sementara itu, Hari masih sibuk menahan serangan monster-monster lainnya. Dia menggunakan kemampuan auranya untuk meningkatkan semangat dan kekuatan timnya. Pada saat yang sama, tim Jinchol bersiap dengan rencana licik mereka. Jinchol melangkah ke perahu Harin, memutuskan untuk menyingkirkan sang selebriti terlebih dahulu sebelum membalas dendam kepada sang pahlawan. Saat Jinchol mendekati Lady Harin, ia merasakan kehadiran mengerikan yang mendekat ke perahu. Kecemasannya memuncak ketika ia menyadari bahwa itu adalah Dasung. Dengan kesal, sang pahlawan melangkah menuju perahu Lady Harin, menanyainya tentang perkembangan situasinya. Lady Harin menjawab bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menangani situasi tersebut. Saat Dasung semakin mendekat, penipu nomor 14 yang telah dibangkitkan melihat kesempatan sempurna untuk menyerang, berniat membunuhnya dan akhirnya membalaskan dendamnya. Tepat ketika penipu nomor 14 yang telah dibangkitkan memikirkan hal itu, mata Saju milik sang pahlawan pun aktif, sebuah kemampuan yang dapat mendeteksi semua target bermusuhan dalam radius 1 km. Ia langsung beralih ke mode api membara, meluncurkan bola api yang tidak hanya menargetkan para monster, tetapi juga tim Jinchol. Kekacauan pun terjadi di antara klan lautan saat mereka mendapati rekan-rekan mereka tiba-tiba diserang. Harin menuntut penjelasan dari sang pahlawan, namun sebelum ia sempat menjawab, Jinchol tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Serangan itu telah menetralkan kemampuan silumannya, dan ia pun mendidih karena marah kepada sang pahlawan atas kekacauan yang terjadi. Para pemburu yang berdiri di dekat situ menatap Jinchol, mempertanyakan siapa dirinya. Dasung bertanya padanya apakah dia adalah monster laut yang entah bagaimana selama hari itu, namun satu-satunya yang dicari si penipu yang dibangkitkan itu hanyalah balas dendam. Ia menyuntikkan dirinya dengan obat yang langsung menyelimutinya dengan aura gelap. Dengan batu parau, ia memuntahkan cairan hitam sebelum terjun ke laut. Para pemburu di sekitar dengan cepat mengenali Jinchol sebagai anggota klan Hongma, namun mereka kebingungan karena selama ini ia diyakini telah tewas di lokasi pengujian. Tiba-tiba, kabut hitam menyelimuti kapal mereka, membuat para pemburu tidak bisa melihat apa-apa. Tentakel-tentakel yang memancarkan aura jahat muncul dari air, menembus beberapa pemburu. Saat salah satu tentakel mendekati Lady Harin dan memecahkan penghalangnya, sang pahlawan bereaksi cepat, menangkap tentakel itu dengan tangan kosong dan menyelamatkannya dari bahaya. Dengan tangan kosong, sang pahlawan memelintir tentakel itu, memaksa monster tersebut keluar dari laut sambil mengerang kesakitan. Jinchol muncul sebagai monster Raja Giger kelas S, memancarkan kepercayaan diri bahwa akhirnya ia akan membalaskan dendamnya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Jinchol melepaskan serangan dahsyat yang langsung diarahkan ke sang pahlawan. Tak sabar ini melihat kehancurannya. Adegan kembali ke kedai kopi, di mana Chen Ho meyakinkan Cho Jung bahwa mereka siap mengerahkan sumber daya terakhir mereka untuk menyelamatkan Direktur Cho Jung asalkan ia mau membantu. Ingin sekali menyelamatkan direkturnya, Cho Jung bertanya bantuan apa yang mereka butuhkan darinya. Tanpa bertele-tele, Chen Ho langsung menanyakan apakah ia bisa membantu mereka menghubungi Dr. Park Dong Hyuk. Cho Jung menjawab bahwa keberadaan sang dokter sangat dirahasiakan dan menyarankan agar Chen Ho membicarakannya langsung dengan direkturnya saja. Sementara itu, monster tersebut berhasil menjatuhkan semua pemburu ke dalam air. Daesu mempertimbangkan untuk menggunakan kemampuan spesialnya, tapi ia ragu karena tahu itu bisa membahayakan semua orang di sekitarnya. Dengan enggan, ia membiarkan Jinchol, yang kini telah berubah menjadi Raja Giger, membelitnya dengan tentakelnya. Jinchol melancarkan serangan ganas yang ditujukan pada sang pahlawan, bertekad untuk membunuhnya kali ini. Anggota klan laut berdiri terpaku ketakutan, namun tiba-tiba mereka melihat sang pahlawan melayang di atas mereka, siap menghadapi bahaya yang akan datang. Terkejut, Haran bertanya kepada sang pahlawan bagaimana ia bisa melakukan hal sehebat itu, tapi Daesu memperingatkannya untuk menjauh dari serangannya jika ingin selamat. Meluncur di udara, sang pahlawan mengaktifkan skill ekstrem furinya, menciptakan zona api yang menyala-nyala. Dalam sekejap, Jinchol terhempas dan hancur berkeping-keping, sambil bersumpah bahwa ia akan menunggu sang pahlawan di neraka. Kerumunan pun meledak dalam kegembiraan dan ketidakpercayaan atas kemenangan tak terduga sang pahlawan. Tiba-tiba, Daesu menerima notifikasi tentang keberadaan para Hound, dan ia mendapatkan skill baru, stealth dan transformasi, serta kemampuan untuk menggunakan Ether Aura. Saat gerbang mulai kosong, si botak tua datang bersama klan porternya, yang secara lucu dinamai Kue Beras. Kali ini, dia tidak datang sendirian. Sang streamer live juga ikut bergabung, dan mengejutkan semua orang. Kini ia sudah memiliki 1 juta subscriber. Dia membagikan pengalaman pertamanya sebagai porter di gerbang akuatik, sekaligus memperkenalkan si botak kepada para penontonnya. Salah satu penonton,
yang benar-benar terkesan dengan videonya, mengirimkan donasi sebesar 100.000, membuat suasana di kolom chat semakin meriah. Adegan kini berpindah ke pusat pelatihan Clown Fortress, di mana penyihir neraka menyeret Raja Iblis untuk membantunya membasmi beberapa hantu. Dengan iseng, dia menjentikan jidatnya, yang justru membuat penyihir itu semakin kesal. Si cowok menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada hantu di sana, hanya ada mantra sihir yang untuk sementara sudah dia tekan. Penasaran, dia lalu bertanya bagaimana dan dari mana dia mendapatkan segel sihir seperti itu. Penyihir neraka itu tersenyum bangga saat mengakui bahwa dia telah memasuki portal kebangkitan. Dia meminta agar hal itu dirahasiakan dan menjelaskan bahwa terkadang portal kebangkitan bisa muncul di dalam gerbang monster. Didorong oleh keinginannya untuk terbangun, dia menjelaskan bahwa dia mengambil risiko besar dengan masuk ke portal yang dia temukan secara tidak sengaja, sepenuhnya sadar akan bahaya yang mengintai. Daesung pun bertanya-tanya apakah neraka juga memiliki portal serupa. Tiba-tiba, dia menerima peringatan darurat dari Pantheon yang mengabarkan bahwa ada makhluk surgawi yang telah menyerbu wilayah Raja Hantu, sehingga dia harus segera merespons. Dia memberitahu penyihir neraka bahwa urusan mereka sudah selesai dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, di dalam sel penjara, seorang tamu datang untuk menemui Kapten Junyong. Saat pintu terbuka, Chojung berdiri di depannya, siap membicarakan hal-hal penting. Kehadiran Chojung membawa ketenangan bagi Kapten Junyong, yang merasa lega melihatnya dalam keadaan sehat. Dia menanyakan tentang Dr. Park dan keberadaannya. Sang kapten memberinya informasi, menyarankan bahwa Dr. Park mungkin memiliki cara untuk memulihkan aura Chojung yang rusak. Namun, ia memperingatkan Chojung agar tetap waspada terhadapnya, karena mungkin saja ia terhubung dengan Hong Ma. Kembali di Pantheon, saat Raja Iblis masuk, ia menerima notifikasi yang menunjukkan bahwa pelayannya telah bergabung dengannya. Penasaran siapa yang dimaksud, ia menoleh dan mendapati penyihir neraka berdiri di belakangnya. Terkejut, ia bertanya bagaimana caranya dia bisa masuk. Seo Hyun dengan antusias mengungkapkan keinginannya agar Raja Iblis menjadi tuannya dan melatihnya dalam sihir. Raja Iblis memeriksa panel status gadis itu, merasa kesal karena ia mungkin akan menjadi penghalang bagi rencananya. Ternyata, orang yang memasang segel sihir pada gadis itu telah mendaftarkannya sebagai pelayan, dan dengan menimba segel tersebut, Raja Iblis kini telah menjadikannya pelayannya. Meskipun awalnya ia enggan, ia tidak melihat jalan keluar lain dan memutuskan untuk membawanya ke wilayah Raja Hantu. Saat teleportasi mulai bekerja, ia mendapati dirinya dirantai di dinding. Penyihir neraka melihat sekeliling, terkagum-kagum dengan peralatan yang berserakan di atas meja. Daesung memanggilnya, meminta bantuan untuk membebaskannya, menjelaskan bahwa kekuatannya tersegel di dalam rantai itu sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Dia menjawab akan mencoba, dan di luar dugaan Daesung, dia dengan cepat membebaskannya dari rantai itu. Penasaran, Raja Iblis bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Dengan bangga, dia memperlihatkan sebuah kunci yang ditempa menggunakan sihirnya, menunjukkan keahliannya seolah-olah itu adalah hal yang mudah. Pahlawan kita mengintip lewat jendela dan menunjuk seekor monster kepada pelayannya, mengidentifikasikannya sebagai kepala sipir yang dikenal dengan nama Uraib Collector. Penyihir neraka meminta izin untuk menghadapi monster itu sendiri. Adegan berpindah ke sebuah garasi, di mana Chojung tiba dengan mobil dan mengajak Chen Ho untuk ikut bersamanya, menawarkan untuk mengantarnya ke laboratorium Dr. Park. Sementara itu, Dr. Park sedang asyik membaca berita utama ketika ia menemukan kabar tentang anak buahnya, Jin Chol. Namun, ia tetap tenang, karena tahu bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari cukup sampel cadangan. Laptopnya berbunyi menandakan adanya notifikasi, memberitahukan bahwa Chojung telah masuk gedung, dan ia merasa puas atas kedatangan Chojung. Ternyata, ia memang sudah menantikan kunjungan Chojung, bahkan menyebutnya sebagai subjek uji cobanya. Kembali kedua kita di wilayah Raja Hantu, penyihir neraka melancarkan serangan debuff bertubi-tubi, benar-benar melumpuhkan penjaga itu. Saat penjaga itu roboh berlutut, Raja Iblis kita dengan cepat mengakhiri hidupnya. Dengan misi pertama mereka selesai, Daesung menerima 1 poin skill yang ditujukan untuk Seo Hyun. Gadis God itu membanggakan betapa kemampuannya meningkat di neraka. Tanpa menghiraukan, Daesung menyuruhnya untuk selalu menyiapkan bonekanya karena bahaya akan semakin meningkat. Terkejut karena tuannya sudah mengetahui semua kemampuannya, dia berjalan santai di belakangnya, tanpa beban. Mereka segera tiba di labirin makam dan diberikan misi baru. Berdiri di depan labirin pemuras nyawa itu, penguasa neraka mengaku sudah menghafal tata letaknya. Namun sebagai langkah antisipasi, dia meminta salah satu boneka Seo Hyun. Saat Seo Hyun bertanya untuk apa boneka itu,
Dia memberitahu bahwa dia akan memanggilnya begitu sudah sampai di sisi lain. Tanpa tahu bahwa dia benar-benar siap mengorbankan dirinya juga, dia menggoda tuannya karena dianggap sangat perhatian. Sekali lagi mengabaikan komentar menyebalkannya, si pria ini bersiap menaklukkan labirin. Dia menerjang ke depan, langsung menembus dinding, memicu jebakan dan mengaktifkan efek pemuras nyawa. Menua lebih cepat dari yang diperkirakan, Raja Iblis kita tetap maju, meluncur di bawah serangan penjaga penjara seperti seorang profesional. Melihat pintu keluar, dia berlari kencang menuju bagian akhir. Tanpa menyadari adanya penyergapan, dia diserang oleh penjaga penjara lain, memaksanya untuk melawan, yang semakin menguras kekuatan hidupnya. Terkunci di tempat, dia hanya bisa melihat saat sulur berduri melesat ke arahnya. Bertekad untuk tidak mati, pahlawan kita tampaknya menghilang begitu saja. Sementara itu di bumi, Cho Jung dan Chen Ho parkir di luar laboratorium Dr. Dong Hyo. Chen Ho terkejut betapa sulitnya menemukan laboratorium itu. Cho Jung bercerita bahwa dia pernah mengunjungi tempat itu sekali di masa lalu. Mereka berdua kemudian menemukan sebuah lift besar di pintu masuk. Tiba-tiba, pintu geser terbuka, memperlihatkan asisten dokter yang menyeramkan, Nam Jae-woo, yang menyambut mereka. Kembali di neraka, penyihir god kita yang sedang asyik bermain sihir, tiba-tiba mendengar suara tuannya memanggil. Setelah mendengar untuk kesekian kalinya bahwa dia harus berteleportasi, dia memastikan misinya dan langsung berteleportasi. Dia muncul di depan seekor monster yang siap menyerang, tapi Daesung dengan cepat memintanya untuk tenang dan mengungkapkan bahwa itu dirinya yang sudah berubah wujud. Meski merasa tidak nyaman, dia tetap melanjutkan membuka tangga yang mengarah ke bawah tanah menuju aula Raja Hantu. Penguasa iblis kita akhirnya menerima misi untuk mengalahkan bos besar itu sendiri. Mereka berdua diam-diam menyelinap ke dalam ruangan bos, tapi saat melihat monsternya sudah berubah wujud, dia panik, menyadari mereka mungkin sedikit terlambat. Ternyata, korupsi surgawi telah mengubah Raja Hantu. Jadi pahlawan kita yang sudah berubah wujud itu menjelaskan alasan rumit mengapa tubuhnya saat ini tidak bisa membunuh bos tersebut. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah kemampuan penyihir neraka, dan tanpa ragu, menaikkan level serangan instan bunuh diri miliknya. Dia menatap takjub saat sebuah panel menunjukkan tingkat keberhasilan ultimatenya meningkat, meskipun hukuman mati ditandai dengan huruf tebal. Seperti anak kecil yang mendapat hadiah ulang tahun, penyihir neraka itu sangat gembira. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, si cowok kita menyuruhnya untuk menggunakan serangan itu pada Raja Hantu. Mendengar dukungan penuh semangat dari si cowok, Seo Yeon, yang sama sekali tidak gentar dengan risiko kematian, setuju dengan senang hati dan mulai menyiapkan boneka voodoo. Raja Iblis yang kejam itu mengamati dengan seksama, tanpa malu-malu berharap dia akan menyelesaikan misinya. Beberapa saat setelah dia merebut nyawa boneka itu, Raja Hantu langsung ambruk ke tanah dengan suara gedebuk keras. Daesung merasakan gelombang kegembiraan, sampai dia menyadari Seoyeon pingsan di belakangnya. Meski begitu, setelah Seoyeon menjalankan perannya, pahlawan kita maju untuk menghabisi bos yang sudah melemah itu sendiri. Dengan memperkuat dirinya menggunakan netralisasi darah, dia menebak gerakan bos selanjutnya dan maju dengan percaya diri untuk mengakhiri hidup mantan bawahannya itu. Namun saat pedang mereka beradu, senjatanya malah terpental jauh. Dengan penuh kekecewaan, dadanya tertusuk dan jiwanya terserap ke dalam pedang dosa. Dengan itu, Raja Hantu mengklaim kemenangan, sambil mengejek lawannya yang tampak sudah mati. Sementara itu di bumi, Cho Jung meminta maaf kepada asisten dokter karena telah membawa tamu tak diundang. Terkejut, ilmuwan aneh itu dengan polos bertanya siapa tamunya. Melaju dengan mobil sport kerennya, pria yang dimaksud pun muncul dengan gaya yang epik. Cho Jung memperkenalkan pemburu nomor 5 Korea sekaligus pemimpin klan Marvel. Cho Han-yul dengan rendah hati menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dengan Dr. Dong Hyuk, karena keduanya sama-sama ahli dalam bidang rekayasa aura. Meskipun Jae-woo dalam hati mengumpat pria itu karena telah mengacaukan rencananya, ia tetap tenang dan memperkenalkan diri kepada ranker bertopeng itu. Namun, Han-yul dengan cueknya mengabaikan dia dan malah menyapa Chen Ho serta Cho Jung. Tanpa membuang waktu, wanita dari klan Sol itu memerintahkan asisten aneh tersebut untuk langsung membawa mereka ke dokter. Meyakini bahwa Cho Jung membawa Han-yul sebagai pengawal, keinginan Jae-woo untuk mengutak-atiknya dengan eksperimen justru semakin besar. Membawa mereka ke sebuah ruangan di laboratorium, ia menyuruh mereka menunggu dan kemudian pergi. Merasa ada yang aneh, Chen Ho berkomentar bahwa tempat itu tidak terasa seperti laboratorium pada umumnya. Demi kehati-hatian, pemimpin klan Marvel menyarankan kelompoknya untuk mengenakan pelindung aura. Cho Jung menjelaskan bahwa Jo Nyung yang menyarankan agar ia membawa Han-yul untuk keamanan tambahan, sambil mengingatkan Chen Ho bahwa ia juga bisa saja meminta bantuan insinyur aura bertopeng itu.
Tiba-tiba, gas mulai merembes masuk ke dalam ruangan. Alarm Hanyul langsung berbunyi, menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan. Ia membanting bahunya ke pintu yang terkunci, membukanya dengan kekuatan murni. Ketiganya menerobos keluar, hanya untuk dihadang oleh pasukan orc yang telah bermutasi. Tanpa ragu, Hanyul memunculkan pedang ungu dan cambuk aura yang mencolok, menebas gerombolan yang datang dengan mudah. Khawatir, Chen Ho dan Cho Jung bertanya mengapa monster berkeliaran bebas, namun pemimpin klan itu menyadari sifat jahat dari jebakan tersebut. Mengamati dari layar, asisten menyeramkan itu menyeringai, senang bisa memuji eksperimen yang telah ditingkatkannya pada para pemburu yang kini telah ditandai oleh gas. Sementara itu, penguasa neraka masih hidup di dalam badan dosa. Saat jiwa-jiwa baru masuk, para ghoul bergegas untuk melahap mereka, tanpa sadar bahwa anak kita telah mendapatkan kembali tubuh aslinya. Dengan wajah yang lebih menakutkan daripada para monster, dia menyatakan bahwa merekalah yang justru akan dimangsa. Di luar, Raja Hantu mendekati budaknya yang tak sadarkan diri. Tepat saat ia mengangkat pedangnya untuk menebasnya, pedang itu mengambil alih dirinya. Dia menatap bingung saat senjata itu mulai berbicara, sebelum tiba-tiba berbalik menyerangnya, menusuk Raja Hantu persis seperti yang tampaknya telah dia lakukan pada Daesung. Merasakan akibat dari perbuatannya sendiri, Raja Hantu akhirnya terperangkap di dalam pedangnya sendiri, menandai akhir dari misi penuh kejutan ini. Daesung menggaruk kepalanya, kesal karena harus membereskan setiap masalah kecil di neraka. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi, memperlihatkan lawan terakhirnya. Menatap langsung ke matanya, makhluk langit aneh yang merasuki Raja Hantu itu bertanya siapa dirinya. Dengan tidak senang, Raja Iblis kita mengejek makhluk itu karena berani bertanya setelah menyerbu wilayah kekuasaannya. Menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan penguasa neraka, makhluk cahaya itu langsung melancarkan serangan. Dengan mudah menghindari serangan itu, Raja Iblis kita menebas lengan makhluk langit tersebut. Menyaksikan penyiksaan itu berlangsung, para iblis dengan antusias memohon kepada penguasa mereka untuk memberikan hukuman atas nama mereka. Mendengar dia berbicara kepada para iblis, makhluk langit itu terkejut dan tidak bisa memahami bagaimana ada yang bisa berkomunikasi dengan ras terbuang selain penguasa tertinggi surga. Tertarik dengan penyebutan penguasa tertinggi surga, rasa ingin tahu pahlawan kita pun semakin besar. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika rantai-rantai mendadak membelenggu makhluk ilahi itu, yang kemudian mulai memohon ampun atas kegagalannya. Namun para rasul surga, dengan dingin dan tanpa belas kasihan, tidak menunjukkan ampunan sedikit pun. Drama aneh ini membuat pahlawan kita bingung. Ia pun bertanya-tanya mengapa para rasul yang sedang melantunkan doa itu justru mengeksekusi sesama mereka sendiri. Namun mereka mengabaikannya. Kesal, ia langsung terbang dan menebas ketiganya sekaligus hanya dengan satu ayunan. Makhluk itu pun menatap ngeri melihat seseorang membunuh para rasul dengan begitu mudahnya. Namun beberapa saat kemudian, makhluk itu menjerit kesakitan saat darah muncrat dari lukanya. Sistem pun mengumumkan bahwa misi telah selesai. Setelah meneteskan air mata karena ditinggalkan oleh Yang Maha Tinggi, makhluk surgawi itu mengerut di depan mata Daesung, lalu akhirnya berubah menjadi bayi. Terkejut, pahlawan kita hanya bisa diam menyaksikan bayi itu kemudian berubah menjadi telur. Bingung harus berbuat apa, ia mengambil telur itu, sambil berpikir apakah ia harus memecahkannya atau tidak. Tiba-tiba, sebuah panah muncul, mengungkapkan bahwa telur itu akan menetas menjadi binatang iblis yang layak melayani Raja Iblis kita. Tertarik, ia langsung memulai proses penetasan. Telur itu diselimuti api, dan hitungan mundur 1 jam pun muncul. Sementara itu, di laboratorium di bumi, Chen Ho mempertanyakan mengapa Jewu melakukan perbuatan sekeji itu. Tidak mendapat jawaban, Choju menegaskan bahwa Jewu telah mengambil alih laboratorium untuk eksperimen tidak manusianya dan kemungkinan besar menyandera Dr. Dong Hyuk. Tepat saat mereka mulai menyusun kepingan-kepingan kejadian, salah satu subjek eksperimen melihat mereka. Menatap makhluk mengerikan itu, kedua orang lainnya merasa ngeri. Hanwell dengan cepat menyadari bahwa itu adalah hasil dari eksperimen fusi manusia dan monster. Makhluk itu, dengan kepala manusia yang terpelintir dan air liur menetes, bergumam ingin memiliki kepala Chojung daripada kepala monsternya sendiri. Melihat kesempatan, Chojung menembak makhluk mengerikan itu untuk mengalihkan perhatiannya, memberikan celah sempurna bagi pemimpin klan. Dengan serangan cepat dan kuat, dia menghancurkan kepala monster itu. Hal ini membuat pria or itu sangat marah. Saat Hanwell mencoba menyerangnya lagi, dia menghantam Hanwell dengan gada raksasanya, melemparkan pemburu bertopeng itu ke dinding. Melihat Chojung menembaknya, pria or itu meneteskan air liur membayangkan kepalanya Chojung ada di tubuhnya lagi. Sementara itu, di Pantheon, Seoyeon dengan cemas menjaga telur Daesung sampai akhirnya menetas, memperlihatkan makhluk kecil mirip peri.
Makhluk mungil itu melayang ke atas dan bertanya siapa tuannya. Namun, Daesung tidak membuang waktu dan langsung mendesaknya untuk memberikan informasi tentang kaumnya, para makhluk surgawi. Dengan kesal, hewan peliharaan yang melayang itu mengaku tidak punya ingatan tentang surga. Kesal karena hadiahnya tampak tidak berguna, Raja Iblis kita mulai meraih pedangnya. Namun Seoyeon, yang memang selalu ingin punya hewan peliharaan, memohon agar dia tidak membunuh makhluk itu. Dia diam-diam membujuk makhluk kecil itu untuk membuktikan dirinya berguna jika ingin diselamatkan. Ingin menyenangkan, makhluk itu langsung memunculkan tokoh surgawi. Sementara Daesung tampak tidak terkesan. Penyihir neraka itu berusaha menunjukkan reaksi paling antusias yang bisa dia lakukan. Saat pahlawan kita yang bosan itu menelusuri barang-barang yang dipajang di rak, sebuah jurnal keberuntungan menarik perhatiannya. Makhluk kecil itu menjelaskan bahwa dia bisa membeli jurnal tersebut dengan poin quest dan mendapatkan sekilas gambaran tentang masa depan. Sistem kemudian memperjelas bahwa seminggu sekali, dia bisa melihat hingga 24 jam ke depan. Setelah mengetahui hal ini, dia langsung menekan tombol beli. Sebuah gulungan muncul di hadapannya, mengungkapkan informasi yang langsung membuat Daesung berubah menjadi serius. Segera setelah itu, Daesung meninggalkan neraka, menyuruh Seoyeon untuk pulang. Penyihir neraka itu bercanda bahwa seharusnya dia tidak meninggalkan muridnya, tapi Daesung dengan tenang menyarankan agar dia fokus memperbaiki bonekanya. Saat ocehannya berlanjut, Daesung menoleh dengan ekspresi sangat serius, langsung membuatnya terdiam. Kembali di laboratorium, meskipun Hanuel tampak pingsan, asap mulai mengepul dari bawah setelannya. Menampilkan desain bergaya cyberpunk, pemburu nomor 5 Korea itu bangkit dengan marah, kini terpaksa mengeluarkan kartu asnya. Dia meluncur ke arah si orb, menghantamkan tinju logamnya ke wajah mutan itu hingga benar-benar berubah bentuk. Sebelum orb itu bisa membalas, setelan Hanuel yang mirip Iron Man menembakkan ledakan energi dari tinjunya, menghancurkan setengah bagian atas makhluk itu. Melihat hal itu, Chen Ho teringat rumor tentang Hanuel yang konon seluruh tubuhnya dilapisi teknologi aura. Kelelahan, pemimpin klan Marvel itu memperingatkan mereka bahwa inti ethernya perlu diisi ulang. Dengan kesal, Chen Ho menyadari bahwa mereka benar-benar masuk ke dalam rencana Jae-woo, tapi hasil ini sebenarnya bukan bagian dari strategi ilmuwan gila itu, karena Jae-woo berniat menangkap mereka semua hidup-hidup. Terdesak mencari solusi, dia melepaskan eksperimen paling berbahayanya sejauh ini. Saat Hanuel mengisi ulang perlengkapannya, sebuah pintu berdiri terbuka dengan menyeramkan. Dari balik bayangan, muncullah ciptaan kebanggaan Jae-woo, seorang manusia kambing. Melihat makhluk campuran manusia hewan yang menjijikan itu mengayunkan golok, Cho Jung bersiap untuk melawannya. Tapi Hanuel memperingatkannya bahwa kemungkinan besar itu adalah monster peringkat S. Pemburu bertopeng dan manusia kambing yang mengerikan itu saling menatap tajam sebelum pemburu dunia maya kita memulai pertarungan. Tinju Hanuel nyaris mengenai wajah makhluk itu, tapi monster tersebut dengan mudah menghindar. Manusia kambing itu menangkap pergelangan tangannya, membuat Hanuel sadar bahwa makhluk itu lebih cepat darinya. Dengan kekuatan brutal, monster itu melomparkannya jauh, bahkan mencabik pergelangan tangannya yang berlapis baja hanya dengan kekuatan mentah. Chen Ho menyaksikan dengan tidak percaya saat Cho Jung tanpa rasa takut menerjam monster itu dengan belati di tangan. Seperti yang diduga, makhluk itu menghilang, lalu muncul di belakangnya dan melemparkannya hingga menabrak dinding. Untungnya, pelindung aura milik pemimpin klan Marvel aktif tepat waktu untuk menyelamatkannya. Menolak untuk menyerah begitu saja, pemburu peringkat S itu memanfaatkan gangguan tersebut untuk mengumpulkan energi dan menembakkan sinar dengan tangan yang tersisa. Sayangnya, manusia kambing itu melompat dari dinding ke dinding seperti ninja, menebas tangan yang tersisa sebelum menginjak pemburu nomor 5 Korea itu dengan paksa ke tanah. Hal ini membuat Chen Ho marah, dan ia memerintahkan manusia kambing yang mengerikan itu untuk menghentikan serangannya. Manusia kambing itu langsung berteleportasi tepat di depan wajah Chen Ho, menertawakan apa yang ia anggap sebagai pengecut yang sok berani. Berpura-pura tegar, Chen Ho membanggakan dirinya bahwa ia mengenal seseorang yang bisa dengan mudah membantai makhluk jelek itu. Tanpa gentar, manusia kambing itu mengayunkan goloknya ke arah Chen Ho, namun serangan itu berhasil ditahan oleh bayangan tak berbentuk. Semua orang terkejut saat sosok yang muncul dari bayangan itu ternyata adalah Daesung. Sambil bercanda dengan Chen Ho tentang apakah dia masih hidup, manusia kambing itu mencoba menghabisi Cho Jung. Namun, Raja Iblis kita mengirimkan bayangan lain untuk menahan serangan mematikan monster itu. Menarik perhatian manusia kambing, pahlawan kita mencoba kemampuan siluman barunya, membuat dirinya tak terlihat. Kambing yang kebingungan itu melihat sekeliling dengan panik sebelum mengeluarkan lolongan memekakan telinga untuk melacaknya lewat suara. Daesung merasa kagum bagaimana kambing itu justru bertingkah seperti kelelawar. Sementara itu, dari ruang kendalinya, Jae-woo mulai frustrasi melihat ancaman besar terhadap rencananya. Sebagai upaya terakhir,
dia menekan tombol merah besar yang terlarang untuk melepaskan para chimeranya. Sistem laboratorium mengumumkan bahwa laboratorium akan menghancurkan diri sendiri dalam setengah jam setelah melepaskan chimera beracun. Dengan enggan, Jae-woo meninggalkan labnya, yakin bahwa bahkan pemburu terkuat pun akan gagal melawan ciptaannya. Setelah mendengar pengumuman itu, tim pemburu kita mendapati diri mereka dikepung oleh gerombolan hibrida manusia monster yang bermutasi. Choju mengamati bahwa laboratorium itu telah berubah menjadi pabrik monster di bawah kendali ilmuwan aneh itu. Tiba-tiba, Hanuel menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu mungkin diciptakan dengan menyuntikkan manusia menggunakan ampul kebangkitan. Bagaimanapun juga, melihat mantan pengawal mereka tak berdaya, Chen-ho pun meminta bantuan temannya. Awalnya, Raja Iblis kita berpikir untuk membakar semuanya sampai habis, tapi akhirnya ia memutuskan untuk memindahkan semua orang ke wilayah Raja Hantu. Ketiga rekannya pun berdiri terpukau melihat kekuatan luar biasanya. Namun, penguasa neraka itu tidak berhenti sampai di situ. Ia memanggil pasukan hantunya dan memerintahkan mereka untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Kedua pasukan itu pun bertabrakan dalam pertempuran brutal. Daesu meyakinkan timnya bahwa mereka aman sebelum menghilang lagi. Sementara itu, di laboratorium, Jae-woo keluar melalui lift. Namun, ia terkejut ketika lift itu mengalami kerusakan. Bayangan-bayangan merayap masuk dari pintu tempat pahlawan kita mengintip ke arahnya. Ilmuwan gila itu pun terpaku, menatap musuh bebuyutannya yang berdiri tepat di depannya. Seperti orang gila sejati, Jae-woo mulai menyeringai dan mengundang Raja Iblis kita untuk mengakhiri hidupnya. Sambil mencengkeram kerahnya, tokoh kita menuntut penjelasan tentang motif di balik eksperimen mutan itu. Jae-woo berdiri terpaku, jadi pahlawan kita mengaktifkan skill barunya, Ghost Eyes, untuk menyelami pikiran si ilmuwan gila. Di dalam, ia menyaksikan masa lalu di mana Jae-woo nyaris tewas di bawah tatapan mata raksasa yang melayang. Beberapa kenangan tentang eksperimen Jincho melintas, memperlihatkan seorang uskup bertopeng yang tampaknya memberikan akses kepada Jae-woo ke tubuhan setelah ia memberikan pengorbanan. Setelah melihat cukup, tokoh kita membantingnya ke dinding. Menyadari bahwa ilmuwan gila itu telah mengorbankan banyak nyawa tak bersalah demi memperpanjang umurnya sendiri, Daesu memutuskan untuk menghukumnya secara pribadi selama sisa hidupnya yang panjang. Dengan hanya 1 menit tersisa sebelum laboratorium meledak, seorang pria kambing berjubah putih tiba-tiba muncul, menggunakan kunci utama untuk menghentikan proses penghancuran diri. Tak disangka, pahlawan kita muncul dari belakang. Ia pun bingung saat menemukan hibrida kambing lain yang memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Dong Hyuk. Beberapa saat kemudian, tim pemburu kita berkumpul untuk bertemu dengan sang dokter. Ia mengungkapkan penyesalannya dan menerima tanggung jawab atas semua yang terjadi. Dokter kambing itu juga memastikan bahwa ada cukup bukti untuk menuntut asisten gilanya. Seperti anak-anak yang menilai setiap orang aneh yang mereka lihat, Chen-ho berbisik bahwa ia tidak percaya kalau itu benar-benar dokternya. Tapi Cho-ju memastikan bahwa suaranya memang cocok. Namun, Hanuel justru terpesona karena pikiran sang dokter tetap utuh meski sudah sepenuhnya menyatu dengan monster. Tapi sang dokter jauh lebih kagum dengan tubuh cyborg miliknya. Dokter kambing itu teringat cedera aura Cho-jung dan menyebutkan bahwa ia memiliki ampul yang mungkin bisa menyembuhkannya secara total. Namun pahlawan kita memotong pembicaraan, menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apa yang membuatnya bisa berakhir menjadi manusia kambing? Wajah Dong Hyuk pun memucat saat ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah subjek uji coba pertama untuk fusi monster. Ia membenarkan tindakannya dengan menjelaskan bahwa ia melihat itu sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi monster-monster yang semakin kuat. Karena itu, ia dan Jae-woo melakukan eksperimen pada pasien-pasien yang sakit parah. Ia menjelaskan bahwa akibat kecelakaan saat eksperimen, tubuh aslinya hilang meskipun uji coba tersebut berhasil. Namun Daesu mengungkapkan kekesalannya karena sang dokter sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Hans. Ketika Chen-ho bertanya siapa mereka, pahlawan kita menjelaskan bahwa sekte itulah yang bertanggung jawab atas kemunculan gerbang-gerbang aneh belakangan ini. Sementara itu, Jae-woo terbangun dan mendapati dirinya telanjang serta terikat di neraka. Ia mulai panik, berteriak meminta seseorang untuk membunuhnya. Namun, salah satu penjaga penjara Raja Hantu menyiapkan bilah pedangnya yang membara, bersiap untuk memuliti pria malang itu hidup-hidup untuk selamanya. Adegan berpindah ke tempat pertemuan Hans, di mana keempat uskup sedang terlibat dalam diskusi serius. Uskup Timur, Elheim, memberitahu rekan-rekannya tentang insiden tak terduga yang terjadi di Timur. Para uskup lainnya, terutama uskup selatan bernama Azar, menunjukkan minat besar untuk mendengar lebih lanjut tentang situasinya. Elheim langsung ke inti permasalahan, mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan 2 pengambil dimensi yang ia izinkan di Korea. Para uskup lainnya mulai memperdebatkan kemungkinan terjadinya hal seperti itu, saling berargumen tentang implikasi dan kemungkinan kejadian seperti ini.
Uskup Selatan meminta agar semua yang lain mengerahkan pengambil dimensi dengan tingkat tertinggi mereka untuk menghadapi ancaman tak terduga ini. Ia berdiri, menyatakan keinginannya untuk menangani masalah itu secara pribadi. El-Hay mendesaknya untuk tenang dan mempertanyakan mengapa ia tidak menangani situasinya sendiri. Sebagai tanggapan, Azhar menantang Uskup Timur, bertanya apakah ia meragukan kemampuannya untuk mengatasi apa yang ia anggap hanya seorang individu yang terbangun. Sebagai balasan, Uskup Timur menjelaskan bahwa individu yang dimaksud Azhar bukan sekadar pengguna aura yang terbangun, membuat semua rekannya terdiam sejenak karena terkejut. Sementara itu, Presiden Asosiasi Hunter sedang bertemu dengan manajer cabang. Manajer tersebut memberitahunya bahwa berdasarkan penyelidikannya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Hans bertanggung jawab atas semua penculikan yang terjadi. Ketika Presiden meminta verifikasi atas informasi tersebut, manajer cabang menjawab bahwa mereka menerima intel ini dari hunter andalan mereka, Daesung. Menyadari bahaya besar yang mengancam, Presiden menginstruksikan manajer untuk mengarahkan Jin Ki-hong memulai penyelidikan pribadi. Ia menekankan bahwa kabar seperti ini bisa menyebabkan kekacauan jika sampai bocor ke publik. Adegan berpindah ke pusat rehabilitasi di mana Jun yang berdiri, menunggu Cho Jung. Ia memperhatikan bahwa Cho Jung sudah berusaha sebaik mungkin dan menyarankan agar ia ikut dengannya jika ingin makan tahu. Cho Jung mengungkapkan keinginannya agar kaptennya bertemu dengan seseorang. Ia memperkenalkan seekor kambing kepadanya, memberitahu bahwa ini tidak lain adalah dokter yang dikenal Park Hae. Junyo merasa bingung saat ia hanya melihat seekor kambing di depannya tanpa tanda-tanda kehadiran sang profesor. Ia mengejek pria itu karena telah jatuh begitu rendah hingga mengubah dirinya menjadi seekor kambing. Saat duduk di dalam mobil, sang kapten menyandarkan tangannya di kepala. Ia mengejek dokter kambing itu, mengatakan bahwa ia tak pernah membayangkan akan berbicara dengan seekor kambing dan merasa cukup aneh dengan situasi tersebut. Adegan kemudian berpindah ke tempat yang sudah akrab mengingatkan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kali ini, si pembunuh berantai mengincar seorang gadis bernama Mi Jung, berniat untuk mengambil otaknya. Ia menghadang jalan Mi Jung, namun sebelum ia bisa bertindak, Inspektur Jemu datang dan mengintervensi. Jin Woo menegaskan bahwa dia telah menangkap orang yang bertanggung jawab atas semua penculikan. Dia menginstruksikan wanita itu untuk mundur dan memanggil bantuan dari Kapten Jin Ki-hong. Jin Woo bersiap untuk bertarung, tetapi saat melihat lawannya berdiri santai dalam posisi bertahan, dia bertanya-tanya mengapa si pembunuh berantai tampak begitu tenang. Si pembunuh mengejek Jin Woo, menyebutnya sebagai pemburu yang telah menusuk dan membunuh rekannya sendiri. Dengan kata-kata itu, dia berhasil memancing amarah Jin Woo. Jin Woo merenung bahwa pembunuh ini berhubungan dengan Lee Seok-woo dan berteriak bahwa seharusnya dia sendiri yang menghabisi orang itu dengan tangannya sendiri. Sambil berkata demikian, dia melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah si pembunuh yang menghindarinya dengan mudah, mengingatkan pada Iruma Kun, bocah manusia yang bersekolah di sekolah iblis dan hanya memiliki satu kemampuan menghindar pamungkas. Dalam amarahnya, Jin Woo mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya. Namun, yang membuatnya terkejut, si pembunuh berantai itu dengan mudah menangkap pedangnya dengan tangan kosong. Dia menebas leher sang inspektur. Meski bertekad untuk bertahan hidup hari itu, Jin Woo merasakan tajamnya bilah pedang dan baru menyadari terlambat bahwa lehernya telah terpenggal, membuatnya tak bernyawa. Sang pembunuh merenung apakah ia telah melakukan kesalahan, mengingat bahwa ia diperintahkan untuk tidak melukai siapapun dari asosiasi. Namun, ia segera teringat bahwa orang yang memberinya nasihat itu, bernama Jae Woo, telah menghilang, sehingga ia merasa sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah membunuh Jin Woo, ia berjalan santai, kini mencari gadis yang berhasil melarikan diri. Adegan berpindah ke manajer cabang, yang sedang menonton video terakhir yang direkam oleh Jin Woo. Ternyata, Jin Woo berhasil merekam sang pembunuh berantai beberapa saat sebelum kematiannya. Manajer itu bertanya apakah Ki-hong sudah menemukan identitas asli sang pembunuh. Ki-hong memberitahu manajer dengan detail, mengungkapkan bahwa pria itu bernama Chang SIK dan diklasifikasikan sebagai petualang peringkat D. Ia menambahkan bahwa Chang SIK, bersama Jin Chol dan yang lainnya, telah bergabung dengan organisasi rahasia bernama The Hounds. Manajer kemudian menanyakan tentang Jae Woo. Ki-hong memberitahunya bahwa menurut apa yang disampaikan Chen Ho, pria itu telah meninggal di fasilitas penelitian. Manajer, yang marah dengan situasi Hound ini, memerintahkan Ki-hong untuk memperbarui semua petualang peringkat S dan mengerahkan mereka untuk memberantas organisasi tersebut. Adegan berpindah ke gedung Daesung, di mana Dong Chol telah kembali untuk menemui Chen Ho sekali lagi. Ia langsung ke inti pembicaraan, mengungkapkan bahwa ia datang untuk mencari donasi.
Ia menjelaskan niatnya untuk membangun tempat tinggal yang bertujuan memberikan kondisi hidup yang lebih baik bagi anak-anak yang berada di bawah asuhannya. Sebagai imbalan atas dana tersebut, ia menjamin kerjasamanya sepenuhnya dalam segala hal. Dong Chol menjabat tangan Chen Ho, bertanya-tanya apakah proposalnya benar-benar diterima semudah itu. Namun, Chen Ho menasihatinya agar tidak terlalu bersemangat, menjelaskan bahwa keputusan akhir hanya bisa diambil setelah ia mendiskusikannya dengan temannya, Daesung. Adegan berpindah ke panti asuhan Hope, di mana Dong Chol menelepon suster untuk membagikan semua rencananya kepadanya. Ia menyebutkan bahwa ia telah menghubungi klan Daesung untuk mendapatkan dana. Ternyata, ia sedang mengatur sebuah program penggalangan dana besar-besaran. Suster itu mengungkapkan kekhawatirannya, namun Dong Chol meyakinkannya, dengan mengatakan bahwa jika ia bisa menaklukkan satu gerbang peringkat es bersama para ranker es lainnya, ia pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Saat sedang berbicara dengan suster, ia tiba-tiba melihat seseorang mendekati gedung dari luar. Secara naluriah, ia mendesak suster untuk segera bertindak dan membawa semua orang, termasuk dirinya sendiri, bersembunyi di dalam tempat perlindungan monster, karena ia merasakan bahaya besar yang mengancam dan sedang mendekatinya. Rasa urgensi yang tampak di wajahnya tidak memberi ruang untuk ragu, menegaskan betapa seriusnya situasi tersebut. Saat ia melangkah keluar, ia mendapati seorang pria berambut pirang dan berotot berjalan tenang ke arahnya. Dong Chol tidak membuang waktu sedetik pun. Ia langsung melancarkan serangan lompat tinggi dari atas. Namun, pria dari game itu dengan mudah menangkis serangannya, sepenuhnya sadar akan status Dong Chol sebagai ranker es dan sudah siap untuk konfrontasi. Dong Chol merasakan gelombang kecemasan saat serangannya dengan mudah dipatahkan. Ia mengumpulkan keberaniannya dan mengingatkan diri sendiri bahwa ia harus berusaha lebih keras dan berkeringat lebih banyak untuk membuktikan dirinya. Namun, pria berotot itu membalas dengan menyerang Dong Chol dari jarak jauh, membuatnya merasa tidak nyaman saat menyadari bahwa lawannya sangat mahir dalam pertarungan jarak jauh. Kabut aneh dan menyeramkan mulai menyelimuti rumah saat wanita itu mendekati bangunan tersebut. Saat kabut itu meresap ke dalam rumah, Seoyeon mulai merasa mengantuk dan akhirnya pingsan. Ketika ia tergeletak tak berdaya di lantai, boneka Fodo miliknya tiba-tiba hidup. Wanita itu menekan kode akses pintu dan masuk ke dalam rumah. Ia memunculkan tongkat di tangannya, lalu menyatakan rumah itu sebagai altar orang mati. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia terkejut melihat boneka jelek yang sedang memegang pisau. Merasa agak gugup, ia bertanya boneka jelek macam apa yang ada di sana. Seperti adegan yang langsung keluar dari film Chucky, boneka itu mulai mencilak pisau dengan cara yang menyeramkan. Untuk menyingkirkan boneka busuk itu, penyusup tersebut mengucapkan mantra padanya, membuat boneka itu terbakar. Namun, boneka gila itu tetap berlari ke arahnya meskipun sudah dilalap api yang membara. Wanita itu memasang penghalang di sekeliling dirinya saat boneka itu semakin mendekat. Boneka Daesung mulai menghantam penghalang itu dengan pisaunya dan bersumpah akan mencincang penyusup itu seperti daging giling. Dengan setiap tebasan pisau, perisai itu mulai retak perlahan. Penyusup itu panik saat melihat kondisi penghalangnya. Namun, ia terpeleset dan jatuh, sehingga boneka terkutuk itu bisa menusuknya tanpa henti. Mainan iblis itu mandi dalam darahnya dan menikmati jeritan penyusup yang tak berdaya. Teriakannya terdengar sampai keluar, tapi tak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya dari ajalnya. Sementara itu, di Asosiasi Hunter, kepala cabang diberitahu tentang pertarungan-pertarungan yang terjadi di berbagai penjuru kota. Para staf memberitahunya tentang pertarungan antara Chang SIK dan penantang tak dikenal yang sedang berlangsung di Taman Sungai Han. Laporan lain juga masuk, menyebutkan bahwa Dong Chol dan penantang aneh lainnya juga sedang bertarung. Situasi ini membuat kepala cabang menjadi sangat tegang, dan ia bertanya-tanya apakah musuh-musuh aneh ini berasal dari Hansei. Ia lalu memerintahkan petugas untuk mengirimkan unit mereka guna membantu menempatkan Dong Chol di panti asuhan. Sementara itu, di Taman Sungai Han, lawan Chang SIK cukup terkesan dengan kemampuan para hunter Korea. Pria berkulit gelap itu tampak benar-benar baik-baik saja dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pertarungan. Namun di sisi lain, Chang SIK terlihat babak belur dan kelelahan. Penantang aneh itu kemudian menggunakan kemampuan badai magnetiknya untuk mengakhiri pertarungan mereka. Ia melancarkan serangan itu ke pemburu terbaik Korea, yang panik saat tubuhnya tiba-tiba mulai tertarik oleh serangan tersebut. Chang SIK benar-benar tak berdaya dalam situasi ini dan sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Namun, entah bagaimana, kemampuan itu tiba-tiba berhenti. Bahkan pria berkulit gelap itu pun bingung mengapa kemampuannya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, Hari muncul ke tempat kejadian untuk membantu Chang SIK.
Pemburu terbaik itu tampak lega ketika akhirnya melihat seorang sekutu yang datang untuk membantunya. Harin bertanya padanya apakah pria berkulit gelap itu berasal dari Hans, tapi ia segera menyadari bahwa Changsik sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia juga tidak tahu tentang pemberitahuan penting yang dikirimkan kepada anggota peringkat S. Sekelompok pria bersetelan jas kemudian muncul sambil memanggil Changsik sebagai pemimpin mereka. Di sisi lain, musuh merasa kesal karena pertarungannya terganggu dan langsung menyerang siapa saja yang menghalanginya. Dia menembakkan serangan gelombang kejut yang kuat dari lengannya, tapi Harin dengan sigap membentangkan perisai cahaya miliknya. Penghalang itu mampu melindungi mereka dari serangan tersebut, namun gelombang kejutnya cukup kuat untuk menimbulkan rasa takut pada para pria itu. Changsik lalu menyuruh para pria itu untuk segera memberikannya pedangnya. Dengan pedang di tangannya, dia siap mengakhiri pertarungan yang sudah berlangsung cukup lama. Melihat bahwa dia sudah terlalu banyak menguras tenaganya, pria itu langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan ancaman yang sudah tidak terlihat lagi, rasa lelah Changsik akhirnya menghampirinya. Sang pemburu jatuh ke tanah dan pingsan, meninggalkan anak buahnya dalam keadaan kacau. Hari menyuruh mereka untuk segera membawanya ke rumah sakit sebelum terlambat. Di ruang bawah tanah panti asuhan, anak-anak bersembunyi bersama suster sementara pertarungan sengit terjadi di atas mereka. Suster itu berusaha sebaik mungkin meyakinkan anak-anak kecil bahwa direktur mereka baik-baik saja. Salah satu dari mereka mencoba menirukan Dong Cheol, membuat semua orang tertawa dan suasana pun menjadi lebih ceria. Sementara itu, Dong Cheol masih terjebak dalam situasi sulit sambil berusaha sekuat tenaga menangkis proyektil yang ditembakkan ke arahnya. Kesabarannya mulai habis, karena ia tidak bisa menemukan celah dalam gerakan lawannya. Preman berambut pirang itu mulai menembakkan beberapa proyektil ke udara saat ia bersiap mengakhiri pertarungannya dengan salah satu pemburu tok Korea. Dong Cheol bersiap menghadapi trik baru apapun yang akan dikeluarkan pria itu. Lawan Dong Cheol mengaktifkan kemampuan hujan darah dan mulai menurunkan panah darah berbentuk tombak dari langit. Untuk menyelamatkan dirinya, sang direktur menggunakan kemampuan badai petirnya untuk melawan serangan tersebut. Namun demikian, panah-panah darah itu menembus dengan ganas tanpa ampun. Ketika debu mulai mengendap, kita melihat sang direktur tertusuk beberapa proyektil meskipun ia sudah berusaha melawannya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan hidup, bersumpah tidak akan mati di sana. Sayangnya, tubuhnya menyerah dan jatuh ke tanah. Tangan preman itu mulai bergetar saat pertarungan berakhir. Kekuatan itu perlahan menghilang, dan dia menyadari bahwa seluruh otoritas darah raksasa telah habis digunakan. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia segera pergi dari sana. Kembali di rumah Seoyeon, dia menemukan jejak-jejak mayat di genangan darah. Dari situ, dia mengakses ingatan tentang apa yang terjadi dan mengetahui bahwa boneka jeleknya lah yang telah menyelamatkannya. Di apartemen sang pahlawan, ibunya sedang menonton berita yang melaporkan tentang kejadian aneh yang terjadi di Taman Sungai Han dan Panti Asuhan Dong Cheol. Berita buruk ini justru membuatnya semakin khawatir karena putranya belum pulang selama beberapa hari. Dia segera berbalik mencari ponselnya di atas sofa. Jisoo kemudian masuk ruangan dan memberitahunya bahwa Chen Ho bilang tidak perlu khawatir tentang Daesung. Sang ibu lalu bertanya kapan anak-anaknya terakhir berbicara dan apa saja yang dilakukan putranya belakangan ini. Jawaban Jisoo cukup kasar karena dia menyiratkan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan kakaknya. Hal ini membuat ibunya memukulnya dengan keras, hingga gadis muda itu berteriak minta tolong. Di atap sebuah gedung, tampak sosok gelap dan mengerikan berdiri di sana. Kamera mendekat dan memperlihatkan bahwa sosok itu adalah si pembunuh berantai. Pria itu sedang bersiap untuk membunuh salah satu anggota keluarga sang pahlawan dan menjadikan yang lain sebagai sandera. Ketika semua lampu di apartemen padam, si pembunuh mendekati salah satu jendela. Bersiap untuk membantai keluarga yang tak bersalah, dia menggunakan kekuatannya untuk mencoba masuk. Sayangnya bagi dia, usahanya untuk masuk justru membuatnya terpental ke belakang. Sementara ibu Daesung sedang tertidur, liontin di lehernya mulai bersinar, berfungsi sebagai kunci penghalang rumah tersebut. Si pembunuh menjadi sangat cemas dan frustrasi ketika melihat ada penghalang pelindung yang telah dipasang. Tiba-tiba, sebuah tombak melesat dan menancap langsung di tubuhnya. Pria itu batuk darah kental sementara seluruh indranya merasakan sakit luar biasa yang dideritanya. Saat tombak itu mendorongnya semakin jauh dari rumah, salah satu anak buah Daesung muncul dan menyuruh si pembunuh untuk diam. Rasa takut menyelimuti pria itu ketika ia melihat monster yang dipanggil muncul tanpa kehadiran tuannya. Saat monster itu bersiap melemparkannya dari gedung, ia menawarkan diri untuk menjelaskan semuanya. Namun, makhluk itu mengatakan bahwa Daesung yang akan menginterogasinya. Adegan kemudian berpindah ke lautan yang diterangi cahaya bulan yang indah. Ombak tiba-tiba mulai mengamuk,
dan seekor ular laut muncul dari kedalamannya. Di sana, jendela sistem muncul dan mengatakan bahwa tubuh sang protagonis telah sepenuhnya dibebaskan. Daesung berdiri di atas ular laut dengan aura mematikannya yang semakin kuat keluar dari tubuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, rambutnya telah berubah menjadi putih dan ia menandakan bahwa dirinya telah kembali seperti masa lalunya. Ia kemudian menerima pesan dari monster pandilannya yang memberitahukan bahwa ada penyusup yang mencoba melukai ibunya. Adegan kemudian berpindah ke kastil besi yang megah. Di sana, si pembunuh terikat di depan singgasana dan menunggu nasibnya. Ia tampak gelisah dan kecemasannya semakin parah karena ia sama sekali tidak tahu di mana dirinya berada. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekatinya. Saat sang protagonis bergerak untuk menginterogasi tahanan itu, ia dibanjiri pesan dari para iblis yang terus-menerus menatapnya. Dia lalu berjanji akan mengeluarkannya saat waktunya tepat. Setelah itu, ia menarik perhatian tahanan yang ketakutan itu dan menuntut untuk mengetahui siapa tuannya. Sementara itu, di altar selatan Hansi, Elheim bersama dua preman yang menyerang Changsik dan Dong Cheol. Ia menanyai mereka tentang perkembangan target mereka. Pria berambut pirang memberitahunya bahwa ia berhasil menyingkirkan Dong Cheol, tetapi pria berkulit gelap mengatakan ia tidak berhasil menghabisi targetnya. Pria itu mencoba menjelaskan bahwa Changsik pasti sudah mati jika tidak ada campur tangan. Uskup lalu memberitahu mereka tentang kematian seseorang bernama Gusman. Ia juga mengatakan bahwa orang lain yang dikenal sebagai Sagat telah menghilang. Saat kedua pria itu membicarakan kabar mengejutkan tersebut, tubuh Uskup tiba-tiba berubah menjadi makhluk jelek dengan kepala besar. Ia kemudian menawarkan kekuasaan sebagai rasul kepada kedua pria itu dan memerintahkan mereka untuk segera membunuh Daesung. Di sebuah rumah sakit universitas, dua pria berjaga di depan pintu ruangan tempat pemimpin mereka sedang dalam masa pemulihan. Changsik akhirnya berhasil sadar meskipun menahan rasa sakit yang luar biasa. Begitu orang-orang di sekitarnya menyadari, mereka segera mengirim seseorang untuk memberitahu dokter dan tetua asosiasi. Pemburu terkuat itu berjuang melawan sakit kepala hebat saat mencoba memahami di mana dirinya berada. Wanita di sampingnya memberitahu bahwa ia mengalami shock akibat kehabisan aura. Ia berusaha duduk di atas ranjang, tapi wanita itu menyuruhnya untuk tidak bergerak dulu. Begitu berhasil duduk, ia bertanya kepada salah satu pria di sana tentang keberadaan Harin. Pria itu memberitahu bahwa Harin pergi ke tempat Dong Cheol. Bawahan pekerja itu menegurnya karena memberitahu pemimpin mereka soal Dong Cheol. Tentu saja, hal ini justru membuat Changsik semakin khawatir. Sang pemburu lalu bertanya kepada para pria itu apakah ada sesuatu yang terjadi pada direktur. Para pria itu tampak sangat muram, dan mereka kesulitan untuk memberitahu pemimpin mereka tentang apa yang terjadi. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan kepada Changsik bahwa nyawa Dong Cheol terancam setelah pertarungannya dengan penyerang tadi kenal. Karena itu, Haran segera pergi untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan untuk membantu. Saat Changsik mendengar kabar ini, keputusasaan di matanya terlihat sangat jelas. Ia memaksakan diri bangun dari ranjang untuk melihat di mana temannya sedang dirawat. Namun, wanita itu memintanya untuk berhenti bergerak, karena ia masih perlu memulihkan diri. Namun, sang pemburu tetap bersikeras dan menuntut untuk diberitahu di mana direktur sedang dirawat. Di ruang perawatan Dong Cheol, suara Haran terdengar berulang kali mencoba menyembuhkan luka-luka yang ia alami. Ki Hong memberitahunya bahwa ia bisa berhenti, karena semua luka luar direktur sudah sembuh. Di sisi lain, ekspresi Haran dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Dia menggenggam tangan sang direktur dan menolak menerima kenyataan bahwa ia bisa saja sekarat. Pintu ruangan terbuka dan Changsik masuk untuk melihat kondisi genting sahabatnya itu. Dong Cheol terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang, dan semua upaya Haran tidak memberikan hasil apapun. Ki Hong meyakinkan Changsik bahwa direktur belum meninggal, tapi pria tua itu sedang koma dan mati otak. Pemburu terbaik Korea menyalahkan para pemburu atas semua kekacauan ini, dan ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Ki Hong memberitahunya bahwa asosiasi sedang berusaha sekuat tenaga untuk melacak orang-orang yang menyerang mereka. Tiba-tiba ponselnya bergetar keras, dan saat ia mengangkatnya, ia diberitahu tentang kemunculan gerbang peringkat S. Ekspresi Haran dan Changsik langsung berubah sangat cemas ketika mereka mendengar kata-kata, gerbang peringkat S. Suasana di ruangan menjadi sangat tegang saat Ki Hong menerima lebih banyak informasi melalui telepon. Adegan kemudian beralih ke gerbang besar yang muncul di tengah kota, menyebabkan kepanikan dan ketakutan di seluruh kota. Di gedung asosiasi, para pekerja berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk menangani situasi ini, tetapi besarnya gerbang dan kegugupan semua orang di ruangan itu benar-benar menunjukkan betapa kacaunya keadaan mereka. Seolah-olah situasinya belum cukup buruk,
Kepala cabang malah tenggelam dalam pikirannya sendiri tentang bagaimana sebagian besar hunter terkuat sedang tidak bisa bertugas, dan yang tersisa hanyalah hunter tipe pendukung. Pria itu mengeluarkan peringatan merah dan mengatakan bahwa semua hunter yang terdaftar di asosiasi akan dikerahkan untuk membantu menangani gerbang tersebut. Para pekerja dengan sigap mulai menelepon dan menghubungi setiap hunter yang bisa mereka temukan saat ini. Tenggelam dalam pikiran dan ketakutan, kepala cabang menatap hampa, berharap mereka bisa mengendalikan kekacauan ini sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Di kastil besi, tahanan sedang disiksa oleh sang pahlawan kita, yang menguras semua ingatannya untuk mengetahui segala informasi yang ia miliki. Daesung mulai melihat gambaran tentang uskup pemburu, sosok yang berada di balik semua kejadian ini. Setelah ingatan pria malang itu benar-benar terkuras, Daesung bertanya-tanya apakah orang yang ia lihat tadi adalah bos terakhir yang harus ia hadapi. Kembali ke kota, banyak kendaraan terlihat menunggu di gerbang tol untuk meninggalkan area tersebut. Seorang reporter memberitakan bahwa warga berusaha melarikan diri dari gerbang, namun antrean di gerbang tol sangat panjang. Di jalur sebaliknya, banyak bus yang membawa para pemburu terlihat memasuki gerbang tol. Wanita itu juga melaporkan bahwa Changsik dan Dongjol tidak dapat ikut serta dalam penyerangan gerbang karena cedera yang mereka alami. Asosiasi juga tetap bungkam mengenai masalah para pemburu peringkat S. Kembali di apartemen keluarga Daesung, ibunya melihat Jisoo mengangkat sebuah kotak besar dan bertanya untuk apa kotak itu. Gadis itu memberitahu ibunya bahwa mereka harus segera ikut evakuasi, karena situasi di luar benar-benar kacau. Namun, ibunya mengancam akan memukul gadis malang itu agar sadar karena dia mencoba pergi tanpa adiknya. Namun, Jisoo mengingatkan wanita itu betapa kuatnya Daesung. Mereka terpotong ketika mendengar ketukan keras di pintu. Mereka membuka pintu dan Daesung masuk, lalu mereka langsung menyadari warna rambutnya. Pahlawan kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu dia bertanya ke mereka mau pergi kemana. Adiknya memberitahu bahwa mereka sedang bersiap untuk evakuasi karena gerbang peringkat S. Dia mencoba membujuk kakaknya untuk kabur bersamanya jika situasinya menjadi berbahaya. Sang protagonis selalu menoleh ke ibunya dan memintanya untuk tetap tinggal di rumah bersama adiknya. Dia meyakinkan mereka bahwa rumah mereka saat ini adalah tempat paling aman di Korea. Dia memberitahu mereka bahwa dia berencana mengalahkan para monster dan pulang dengan selamat. Ibunya setuju untuk tetap tinggal, tapi Jisoo masih terlihat sangat khawatir dengan semua ini. Setelah semuanya diputuskan, sang pahlawan bersiap untuk berangkat dan menghadapi ancaman yang mengintai. Di kota, truk-truk lapis baja sedang diposisikan untuk menghadapi para monster. Para tentara berusaha secepat mungkin mempercepat proses ini saat mereka semua menuju ke gerbang. Saat tank-tank mendekati gerbang, Daesung terlihat berdiri di atas atap yang dekat dengan gerbang itu. Dia menatap gerbang tersebut sementara aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Di sana, ia bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah jebakan dari musuh-musuhnya untuk memancingnya masuk. Sementara itu, di asosiasi, semua orang semakin cemas ketika mereka melihat gerbang peringkat S. Kepala cabang membanting meja dengan marah, karena gerbang itu hanya membuat segalanya semakin rumit. Petugas wanita kemudian memberitahunya bahwa klan Daesung telah meminta akses eksklusif ke gerbang peringkat S itu. Kegembiraan yang ia rasakan dari kabar ini begitu besar sampai ia tidak sadar kapan ia berteriak kegirangan. Ia dengan cepat menenangkan diri dan meminta maaf karena terlalu bersemangat. Dengan klan Daesung yang mengambil alih gerbang, ia memerintahkan pasukan lainnya untuk siaga sebagai pendukung. Ia menyuruh petugas itu untuk segera menyebarkan kabar ini kepada yang lain. Sementara tank-tank terus bergerak menuju gerbang, para hunter lain berkumpul di pinggir jalan dan mulai merencanakan formasi pertempuran mereka. Para penyerang jarak jauh diminta untuk bergerak ke belakang, sementara pasukan pertahanan akan menunggu di depan. Di antara para hunter, ada beberapa yang gugup dengan situasi ini dan merasa mereka hanya akan dijadikan umpan meriam. Tiba-tiba, mereka semua menerima pemberitahuan darurat di ponsel mereka, yang menginformasikan bahwa klan Daesung sedang menyerang gerbang peringkat S. Udara mulai bergetar, dan mereka mendengar suara keras saat naga yang dipanggil Daesung terbang melewati mereka. Suara itu hampir membuat telinga mereka pecah ketika naga tersebut melintas dengan cepat di ketinggian rendah. Para pemburu takjub melihat makhluk agung itu. Mereka juga menjadi sangat bersemangat ketika menyadari bahwa pahlawan kita telah datang untuk menyelamatkan keadaan. Di gedung asosiasi, kepala cabang menyaksikan saat Daesung terbang menuju gerbang. Baik dia maupun pegawainya menyerahkan situasi ini kepada Raja Iblis dan berharap dia bisa menanganinya. Seorang reporter berita tiba di lokasi gerbang dan melihat bahwa klan Daesung sedang menyerang gerbang sendirian. Mereka dengan cepat bersiap untuk menyiarkan kabar besar ini kepada semua orang. Sementara itu,
Daesung terbang langsung ke dalam gerbang dan tiba di sebuah wilayah yang sangat dingin. Dengan penampilan seperti baru saja mendapatkan Ultra Instinct berkat rambut putihnya, dia menyoroti betapa dinginnya seluruh tempat itu. Sebelum dia sempat memeriksa area tersebut, anak buah Han, yang sebelumnya menyerang Chansik, mencoba menembaknya dari langit. Orang itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Raja Iblis. Namun, Daesung membalas serangannya dengan Dragoness Breath miliknya. Api biru itu meluncur turun untuk menghantam pria itu, yang berusaha menahannya dengan Magnetic Storm miliknya. Karena terlalu lemah, pria berkulit gelap itu tidak mampu menahan api tersebut, sehingga terjadi ledakan di titik benturan. Daesung melihat musuhnya mencoba melarikan diri di balik asap, jadi dia langsung menukik turun untuk mengejar pria itu. Pemburu musuh menyerang sang pahlawan dengan tombak darah dan mencoba menempatkannya dalam situasi yang sama seperti Dong Cheo. Daesung menghunus pedangnya dan meniupkan api untuk menghalau tombak-tombak itu. Setelah itu, dia menghantam tempat persembunyian musuhnya. Dengan tatapan mengancam dan mematikan, dia menyuruh pria itu keluar dari persembunyian. Pria berkulit gelap itu akhirnya menampakkan diri, dan kedua pria itu saling berhadapan di tengah badai salju yang bertiup kencang. Pria itu berkata pada Daesung bahwa kekuatannya terlalu berlebihan untuk disebut sebagai seorang hunter. Di sisi lain, sang protagonis sudah lelah dengan obrolan kosong dan ingin agar semuanya segera diselesaikan. Musuh itu mengaktifkan skill Titaness Advent yang kemungkinan besar diberikan oleh sang uskup. Hal ini membuat otot dan tubuhnya membesar secara drastis hingga merobek pakaiannya. Setelah transformasinya selesai, dia tampak seperti seseorang yang seharusnya berada di ring gulat. Meski penampilannya kini sangat besar, Daesung tidak melihat banyak perubahan pada kekuatannya. Dengan kekuatan barunya, pria berkulit gelap itu bersiap memberikan lebih dari yang bisa ditahan oleh sang pahlawan kita. Dia memanggil sebuah meteor raksasa yang diarahkan langsung ke Daesung, tapi sang protagonis menganggap trik itu seperti permainan anak-anak. Daesung melepaskan lebih banyak kekuatan sihirnya dan meningkatkan aura dominan yang sudah ia pancarkan. Musuhnya terkejut melihat kekuatan sebesar itu dan sama sekali tidak mengerti bagaimana seseorang bisa sekuat itu. Anak buah Hans yang kedua muncul di belakang pahlawan kita dan menyiratkan bahwa skill Daesung memiliki kelemahan. Meskipun menggunakan taktik licik, sang protagonis sudah melihatnya. Dia mengatakan kepada pria berambut pirang itu untuk tidak terburu-buru mati, membuat pria itu bertanya-tanya apakah dia memang sudah tahu keberadaannya sejak awal. Saat meteor itu semakin mendekat, Daesung menggunakan kemampuan amarahnya untuk membelah batu raksasa itu menjadi dua. Dalam proses itu, pria berkulit gelap itu juga ikut terbelah dan akhirnya menemui ajalnya yang pahit. Raja Iblis dengan mudah menghabisi pria itu tanpa berkeringat sedikit pun. Saat pria berambut pirang itu menyaksikan kejadian ini, rasa takut mulai menguasai seluruh tubuhnya. Dia mengakui bahwa Elheim pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Sebelum dia sempat mengaktifkan kekuatannya sendiri, Daesung dengan cepat mencengkeram lehernya dan mulai menggoreng otaknya dengan kemampuan petirnya. Dengan tatapan tajam, dia bertanya kepada pria itu tentang mata uskup yang dilihatnya tadi. Tiba-tiba, salah satu mata itu muncul di sampingnya. Lalu, semakin banyak mata yang bermunculan entah dari mana. Daesung menjadi sangat bersemangat ketika menyadari kehadiran mata-mata itu. Ia lalu melemparkan pria berambut pirang itu ke samping karena sudah tidak ada gunanya lagi bagi orang yang putus asa itu. Mata uskup melihat bahwa kekuatan Daesung berbeda dari para awakener, jadi ia memutuskan untuk memuji kekuatannya. Namun sebelum itu, ia menggunakan kemampuan petrifikasi pada anak buahnya untuk mengubah pria malang itu menjadi batu. Pria itu memohon agar nyawanya diselamatkan, tapi ia dengan cepat berubah menjadi sebongkah semen. Setelah itu, pahlawan kita bertanya apakah sekarang giliran dia untuk bersenang-senang. Ia memunculkan bola api raksasa dan menuntut agar uskup menunjukkan wujud aslinya. Ia menyerang mata-mata itu dengan api miliknya, meledakkan mereka satu persatu. Dalam prosesnya, pria yang sudah dipetrifikasi itu hancur berkeping-keping saat pertarungan berlangsung. Saat kabut pertempuran mulai menghilang, pahlawan kita yakin bahwa musuhnya belum benar-benar kalah. Ia menyuruh uskup untuk segera keluar dan berhenti membuang-buang waktu. Salah satu mata itu muncul lagi dan bertanya pada Daesung dari mana asalnya. Sang protagonis kemudian menawarkan untuk menjawab pertanyaan uskup jika pertanyaannya sendiri dijawab terlebih dahulu. Uskup mengira dia ingin membuat kesepakatan, jadi Kang Wu bertanya apa yang akan dia lakukan. Elheim mengakui bahwa dia suka membuat kesepakatan, tapi memperingatkan bahwa dia akan mengambil hati Daesung jika berhasil lengah. Daesung kemudian bersiap untuk mengajukan pertanyaan, namun alih-alih bertanya, dia menggunakan mata gaibnya untuk mengintip ke dalam ingatan mata di depannya. Uskup memberitahunya bahwa trik-triknya tidak akan berhasil, tapi Raja Iblis menegaskan bahwa dia sama sekali tidak mempercayai orang sepertinya. Melalui ingatan-ingatan itu,
Sang pahlawan melihat sebuah perang yang sedang berlangsung di sebuah planet raksasa bernama Hachaton. Sebuah makhluk mirip malaikat muncul di langit dan tampaknya memimpin beberapa raksasa. Namun, mereka dibantai dan planet itu pun meledak. Sebuah pesawat luar angkasa kemudian melesat melalui hyperspace dan tiba di Nebula Hans. Di sana, kita melihat makhluk raksasa memberitahu bawahannya bahwa semua keturunan Hachaton telah mati dan hanya mereka yang tersisa. Untuk membangkitkan kembali spesies mereka, ia membuka portal ke bumi dan memerintahkan mereka untuk menempatkan sebuah kubus gerbang di sana. Rencana mereka adalah mengisi planet itu dengan energi eter. Jauh di DC, tempat para kekuatan dunia berkumpul, sang pahlawan melihat bahwa para pemimpin negara-negara berbeda sedang bernegosiasi dengan spesies Han sebagai imbalan untuk memerintah bumi selamanya. Para alien menawarkan kehidupan abadi kepada mereka, dan begitulah cara mereka mendapatkan kekuatan dari Nebula. Namun, ingatan itu terputus ketika sang uskup mencabut matanya dan mengenali dari mana asal kekuatan Daesung. Dia mengatakan kekuatan itu berasal dari nebula binatang iblis, dan ia bertanya-tanya apakah pahlawan kita adalah penguasa tempat tersebut. Kembali di dalam gerbang peringkat S, pahlawan kita menyadari bahwa sang uskup memiliki ingatan selama 1000 tahun dan bertanya-tanya apakah musuh yang ia hadapi benar-benar bos terakhir. Gambaran-gambaran yang ia lihat masih membingungkannya karena ia tidak bisa memahami satupun dari semuanya. Dia juga menyadari bahwa tidak ada monster di dalam gerbang itu. Tiba-tiba dia melihat tubuh hangus dari pria yang dipetrifikasi sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Kembali di kota, Harin dan Hanu sedang menunggu bersama para pemburu lainnya di depan gerbang. Manajer cabang mendekati para pemburu peringkat S dan berterima kasih kepada mereka karena telah memimpin tim persiapan. Dia juga terkejut melihat bahwa Hanu sekarang bisa menggunakan kedua lengannya. Pemburu itu memberitahu manajer bahwa dia dengan cepat memasang peralatan cadangan agar tetap bisa bertarung. Hari lalu bertanya sudah berapa lama Daesung berada di dalam gerbang, dan manajer memberitahunya bahwa sudah sekitar 3 jam. Dia berharap pahlawan kita akan kembali dengan selamat, meskipun ada kemungkinan serangan kedua jika dia gagal. Dia pun terpotong oleh Seoyan yang aneh, yang mengatakan bahwa tidak sopan baginya untuk menyiratkan bahwa tuannya akan gagal. Seoyan bertanya-tanya apakah mereka sudah lupa seberapa kuat tuannya. Harin, yang jelas-jelas kesal dengan kehadiran anak itu, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Kekasih Daesung yang terobsesi itu lalu memberitahu mereka bahwa para pembunuh dari Hans juga datang ke rumahnya. Harin dan Hanul benar-benar terkejut saat mendengar hal ini. Manajer cabang bertanya kepada pemburu klan benteng apa yang terjadi pada para pembunuh itu. Seoyan kemudian memberitahu mereka bahwa si pembunuh tewas di tangan bonekanya. Dia mengatakan bahwa dia membuat boneka khusus yang melebihi boneka terkutuk miliknya yang biasa, tapi boneka itu kehilangan semua kekuatannya setelah bertarung melawan si pembunuh. Untuk menghidupkan kembali boneka itu, dia bilang dia akan membuat Daesung menjadi lebih kuat. Sementara itu, para pemburu lain menyadari bahwa gerbang telah dibersihkan saat mereka melihat warnanya berubah. Manajer cabang, bersama para pemburu peringkat S, benar-benar kebingungan dan kehabisan kata-kata saat melihat hal ini. Di dalam gerbang, Daesung memegang 2 kristal di tangannya. Jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa ia telah memperoleh kekuatan meteorit besar dan 2 inti ether yang mampu menciptakan seorang awakener peringkat S. Namun, yang ada di pikirannya hanyalah berapa banyak uang yang akan didapat dari 2 kristal ini. Setelah berpikir lebih jauh, ia memutuskan untuk mencobanya. Tak lama kemudian, para pemburu di depan gerbang mulai memanggil namanya saat mereka melihat Raja Iblis keluar dari gerbang dengan menunggangi naga megahnya. Seluruh kerumunan menjadi heboh dan mulai menyemanatinya. Seohyun melambaikan tangan ke arahnya dan berusaha menarik perhatiannya. Daesung melihat ke bawah ke semua penggemar yang mencintainya, tapi dia tidak terlihat terkesan dengan semua sorakan itu. Para pemburu berdiri di samping saat dia mendarat, dan mereka bertanya-tanya sekuat apa dia sampai bisa membersihkan gerbang peringkat S sendirian. Pahlawan kita berjalan mendekati kepala cabang, yang kemudian menyapanya. Atas nama asosiasi, kepala cabang itu mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Para pemburu lain juga mengucapkan terima kasih dan terus menyemangatinya. Meskipun dia terlihat sudah muak dengan mereka. Dia mulai merasa malu karena semua perhatian yang dia terima. Seolah-olah masalahnya belum cukup, Seohyun berjalan mendekatinya dengan cara yang agak menyeramkan dan bertanya tentang jenis monster apa yang dia temukan di dalam gerbang. Haran dan Hanun juga menatapnya, menunggu jawabannya, tapi dia mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada monster di dalam. Kepala cabang pun kebingungan mendengar informasi ini dan bertanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Namun, sang protagonis memberitahunya bahwa dia bertemu 3 orang di dalam. 1 bermata biru, 1 bermata hitam, dan yang terakhir bermata putih. Haran dengan cepat menyadari bahwa yang bermata hitam adalah orang yang menyerang Changsik, dan yang bermata putih pasti yang bertarung dengan Dongchol.
Meski begitu, kepala cabang tetap merasa sangat tidak masuk akal bahwa tidak ada satupun monster yang ditemukan di dalam gerbang peringkat es. Ia kemudian mengatakan bahwa asosiasi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di dalam gerbang tersebut. Hano mengenali para penyerang itu sebagai orang-orang yang menyerang bawahannya, tapi dia sama sekali tidak tahu siapa yang bermata biru. Dengan tatapan tegas, Hana bertanya kepada pahlawan kita apa yang terjadi pada orang-orang yang dia temui. Daesung memberitahunya bahwa dia membunuh 2 dari mereka, tapi yang bermata biru berhasil melarikan diri. Dia memberitahu manajer bahwa orang yang berhasil kabur sepertinya adalah bos di antara para pembunuh itu, tapi dalam sebenarnya adalah orang lain. Dia juga merasa perlu waktu untuk merapikan informasinya sendiri. Seo Hyun kembali mendekatinya dan bertanya apakah dia mendapatkan sesuatu dari dalam gerbang. Orang-orang lainnya juga penasaran ingin tahu apakah dia mendapatkan barang rampasan dari dalam gerbang. Daesung dengan cepat mengalihkan pembicaraan dengan pura-pura sakit kepala dan mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan terlalu banyak energinya. Lalu dia menyuruh mereka untuk bertanya pada Chen Ho jika ingin tahu lebih banyak soal masalah itu. Dia segera menghilang dari tempat itu sebelum murid gilanya sempat meminta bantuan yang diinginkannya. Sayangnya, semua orang lain justru dibiarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab dan tidak tahu bagaimana mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Tak lama kemudian, laporan di saluran berita mulai bermunculan tentang bagaimana pahlawan kita berhasil membersihkan gerbang peringkat es seorang diri. Berita ini membantu meningkatkan citra Korea dan juga membawa perubahan besar pada peringkatnya di tangga dunia. Sementara itu, di kamar Yongchil, sang streamer sedang merayakan pencapaian besar ini dan menyebut Daesung sebagai pemburu terkuat di bumi. Dia memperkenalkan dirinya kepada para pelanggannya sebagai ketua fan cafe Han Daesung dan memberitahu mereka bahwa dia sudah mengikuti sang protagonis sejak insiden gerbang Gangnam. Dia menampilkan peta dunia untuk menjelaskan mengapa pencapaian Daesung ini begitu luar biasa. Meskipun banyak negara yang sudah berhasil membersihkan gerbang peringkat es, ini adalah pertama kalinya ada satu orang yang mampu melakukannya sendiri. Dia memberitahu para pelanggannya bahwa pahlawan kita seharusnya dinobatkan sebagai hunter nomor 1 di dunia. Namun, para pelanggannya berpikir lain, mengingat gerbang tersebut tidak memiliki monster di dalamnya. Hal ini membuat Yongchil marah, dan dia mulai berteriak-teriak ke arah layarnya seperti orang gila. Dia memutuskan untuk menelepon An Daesung dan menanyakan situasi di gerbang peringkat es itu. Namun, apapun yang dikatakan pria tua itu benar-benar mengejutkan si pemuda. Kemudian, kita melihat Cho Jung dibanjiri banyak panggilan dari berbagai media berita karena kasus Daesung. Semua itu sangat melelahkan baginya, dan dia tidak mengerti kenapa semua keributan ini terjadi. Dia sepertinya tidak bisa beristirahat, karena semakin banyak panggilan yang masuk dan itu membuatnya stres. Sementara itu di klan Daesung, Chen Ho mencoba menghubungi sang protagonis, tapi kita tahu kalau dia memang terkenal suka tidak mengangkat telepon dari teman-temannya. Dia hampir kehilangan akal, jadi dia memutuskan untuk mengirim pesan putus asa ke Daesung, mengatakan bahwa mereka harus segera mengadakan konferensi pers. Namun, sang pahlawan kita sedang tertidur pulas di ranjangnya dan tidak mendengar getaran ponselnya yang sunyi. Chen Ho benar-benar frustrasi dan merasa seharusnya Daesung membawa beberapa hunter bersamanya, bukannya membersihkan gerbang sendirian. Adegan kemudian berpindah ke altar para iblis darah Hans. Di sana, di hamparan ruang yang luas, kita melihat Rames, pendeta tinggi Hechaton. Saat sang pendeta sedang berlutut di depan patung-patung, Elhei muncul dan memberitahunya bahwa ada masalah di bumi. Ketika Rames menanyakan hal itu, sang uskup memberitahunya bahwa Raja Nebula Iblis ada di bumi. Dia juga mengungkapkan bahwa Raja Iblis itu berhasil mengakses ingatannya dan mengetahui rencana mereka. Sang pendeta terkejut mendengar hal ini dan menghentakkan tongkatnya ke tanah karena marah. Ia lalu memberitahu Elheim bahwa penciptaan gerbang di Korea akan dihentikan. Setelah itu, ia memerintahkan sang uskup untuk bersiap menghadapi perang dengan surga. Elheim dengan rendah hati mencatat perintah tersebut. Sementara itu, di Asosiasi Hunter Dunia, meja-meja dipenuhi dengan majalah tentang pahlawan kita dan bagaimana ia menaklukkan gerbang peringkat es sendirian. Para pejabat tinggi sedang menunggu pemimpin mereka untuk memberikan sambutan. Presiden Asosiasi Hunter Dunia, Darren Anderson, kemudian membuka rapat untuk membahas insiden gerbang peringkat es di Korea.